Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu aku hanya bahagia ketika bersama denganmu. Aku hanya bahagia ketika bersama denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, energi sama-sama, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa ya pada saat ini antara kamu sama dia yang cuman bisa bahagia ketika bersama dengan kamu. Ada energi stop. Oke. Sepertinya sedang tidak ada komunikasi atau sedang tidak ada pertemuan antara kamu sama dia ya. Ada situasi yang sedang stagnan di antara kalian. Jadi mungkin sekali sekarang sedang mengambil waktu untuk break ya. Mungkin saja dia yang menghindari berkomunikasi dengan kamu ya, atau kamu yang menghindari berkomunikasi sama dia, atau sama-sama saling menghindar ya. Karena apa? Mungkin bingung ya, harus gimana terhadap situasi yang sekarang mungkin sedang stagnan. Jadi ya sedang ambil waktu untuk break dulu ya, rehat dulu gitu ya teman-teman. Oke. Yang berikutnya di sini terlihat ada tentang masalah schedule. Nampaknya situasi ini juga dikarenakan adanya kesibukan dari dia atau dari kamu, atau kesibukan kalian masing-masing ya. Seperti sulit ya, mungkin untuk memberikan, kamu merasa mungkin dia seperti sulit memberikan waktu untuk kamu. Dia sibuk dengan segala urusannya dia. Begitu juga dia mungkin kewalahan untuk mengatur waktunya dia. Antara dia mungkin harus mengurusi kerjaannya dia, keluarganya dia, diri dia sendiri teman-teman ya. Sehingga kalau yang Sora lihat di sini ya, hubungan ini tuh jadinya sedang berada di dalam titik yang bingung ya, mau akan gimana perencanaan masa depan hubungan ini. Ada plan di sini ya. Jadi bagaimana mengatur tentang rencana masa depan hubungan itu sangat mungkin ya. Karena mungkin banget ada waktu yang sudah berjalan ya, tapi sepertinya waktu itu tidak berarti apa-apa. Mungkin perubahan yang kamu tunggu belum datang, mungkin janji yang dia janjikan sama kamu belum terpenuhi teman-teman ya. Karena memang di sini ada situasi begitu banyak rintangan atau halangan ya. Mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang sedang berlomba dengan waktu gitu ya. Karena begitu banyak rintangan atau halangan yang harus dia lewati. Jadi dia tuh kayak harus bertahan dengan situasi atau keadaan yang dalam tanda kutip sedang tidak kondusif ya teman-teman. Sehingga sangat mungkin banget ya, sekarang dalam situasi dia mencoba untuk bertahan ya. Kamu juga bingung nih, apakah memang hubungan ini harus mungkin dipertahankan atau tidak gitu ya. Karena ketidakjelasan hubungan ini jalannya seperti apa. Namun sebenarnya kamu punya energi sangat sayang sama dia, sangat caring sama dia, dan dia sangat bisa merasakan energi caring itu. Tapi di sini sangat mungkin ya, dia harus masih mungkin men-taking care mungkin keluarganya, menyupport keluarganya kayak gitu ya, yang mungkin menjadi prioritas dia akhirnya bukan kamu teman-teman ya. Namun saat ini dia merasa sedang dirundung oleh begitu banyak energi yang mungkin negatif ya teman-teman ya. Begitu banyak hal-hal yang dia ngerasa hidup dia itu nggak mulus. Seperti banyak aura negatif, banyak energi negatif ya, yang cenderung membuat hidup dia mungkin banyak kendala, banyak masalah, atau banyak hal-hal yang seperti kok susah untuk lancar kayak gitu ya teman-teman ya. Karena dia mungkin banget ngerasa terbebani dengan energi yang cenderung negatif. Namun di satu sisi juga masih terpikirkan tentang energi cinta dan sayang. Jadi sebenarnya di balik situasi kalian mungkin sedang berdieman, sedang banyak kendala dalam hubungan, tapi sesungguhnya ada energi saling cinta dan saling sayang di antara kalian ya. Jadi
sangat mungkin sekali kamu juga masih berusaha untuk mendoakan, masih berusaha untuk memanifestasikan hubungan ini gitu ya, dengan satu harapan positif ya, dibawa dalam ibadah atau doa, mungkin akan ada hal baik yang terjadi sama hubungan ini. Teman-teman, ternyata dalam kesendiriannya dia itu, ketika dia jauh dari kamu, ada energi kesepian sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Kenapa? Dia tuh narik diri karena sebenarnya dia tuh mungkin kecewa ya, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia merasa insecure dengan diri dia sendiri, dengan keadaan dia yang dia merasa sedang dalam posisi yang gak baik-baik aja, yang tadi saya udah bilang penuh dengan energi negatif yang mendominasi pikirannya dia ya. Dan banyak sekali yang sedang dalam energi bahkan mungkin sakit secara mental atau sakit secara fisik ya teman-teman. Oke. Orang ini mungkin saja secara pemikiran, pikirannya itu sedang banyak yang mandek, sedang pikirannya itu banyak gak bisa berpikir banyak gitu ya. Dan mungkin saja ya di sini ada harga diri dia yang cukup tinggi ya, ada ego ya, dimana sangat mungkin banget dia tidak mau kelihatan sebagai yang sedang sulit, sedang susah ya di depan kamu gitu ya. Atau di sini juga memang ada pergesekan ego di antara kalian yang membuat hubungan ini tuh jadinya bertambah sulit. Ada pergesekan ego di sana ya. Jadi mungkin banget ya, dia nggak mau ngalah sama kamu, kamu juga nggak mau ngalah sama dia, dia tetap kekeh dengan pendiriannya dia, itu juga bisa teman-teman ya. Kita coba lihat lagi, ada energi apa perasaan dia ke kamu ya. Dia berusaha nih menahan-nahan. Teman-teman, dia merasa sekarang dalam situasi kebingungan. Vision problem di sini artinya dia bisa saja merasa bahwa belum jelas ke depannya bagaimana kehidupan dia gitu ya. Karena dia penuh dengan ketidakjelasan. Tapi di sini ada rasa keterhilangan karena dia sebenarnya kamu tuh jadi seorang coach buat dia. Kamu sering sekali mengarahkan, kamu sering sekali memberikan nasihat, kamu menjadi seorang pengayom, pembimbing. Jadi sekarang sebenarnya absennya kamu di dalam hidupnya dia, dia seperti bingung mau jalan melangkah kemana ya. Dan orang ini gimana pun juga masih teringat dan terikat dengan energi janji cinta dia sama kamu ya. Karena orang ini mungkin saja pernah punya janji hati, punya janji takdir gitu ya teman-teman. Dan itu juga yang mungkin mengikat energi kalian. Jadi sebenarnya di balik keputusasaan dia, di sini ada energi dia betapa dia membutuhkan kamu ya. Dan kenapa dia jadinya tidak bahagia tanpa kamu? Karena memang dia teringat terus soal janji-janjinya dia ya. Dan kamu itu menjadi seseorang yang membawa sebenarnya energi ketenangan dan kedamaian buat dia di satu sisi yang lain ya. Dan mungkin banget saat ini dia sedang berusaha menenangkan begitu banyak emosi dan perasaan dia ya. Karena di satu sisi dia tuh orangnya dominan, tapi di satu sisi dia menyadari dia harus bisa menenangkan egonya dia, kalau nggak hubungan ini akan terus tambah sulit gitu ke depannya ya. Kita coba lihat siapa sih ciri-ciri orang ini. Oke, ini adalah orangnya dari masa lalu kamu jelas. Artinya ini bukan orang yang kamu baru kenal, orang yang udah kenal cukup lama. Mungkin teman sekolah dulu, teman kuliah dulu, teman bekas kenalan zaman dulu, terus sekarang koneksi lagi, satu kampung atau gimana. Intinya, soalnya di sini ada energi kenangan dan energi rekonsiliasi yang sangat kuat. Ini juga sebuah penanda bahwa orang ini sangat menginginkan rekonsiliasi sama kamu. Aku nggak lama-lama karena ini gambarnya takut di-ban. Ada energi the devils, artinya orang ini tuh masih banyak kemelekatan ya, masih banyak hal-hal yang belum kelar di dalam hidupnya dia ya. Dia masih dalam berkutat dalam situasi yang cenderung negatif yang mungkin buat dia nggak bahagia. Dia tipe yang berusaha untuk survive sendiri ya. Dia tipe yang kepingin untuk berusaha bertahan sendiri teman-teman ya. Energi divine maskulinnya lumayan kuat ya. Dan di sini kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung untuk namanya masalah finansial mungkin masih merintis, masih membangun gitu ya.
Sementara baru merintis, hidupnya penuh dengan masalah dan kegagalan yang tiba-tiba menyerang, ya. Mungkin bisnisnya tiba-tiba rusak, mungkin tiba-tiba keuangan keluarganya jatuh, mungkin ada anggota keluarga yang sakit, keuangan keluarga sulit, dia mungkin harus banyak pengeluaran, banyak hutang, terjebak dalam situasi finansial yang tidak baik. Kita coba lihat, kenapa sekarang dia nggak bahagia tanpa kamu? Teman-teman, dia kehilangan seseorang yang sangat berkomitmen, ya, sangat benar-benar mungkin berfokus, setia, terikat gitu ya, dan seseorang yang berintegritas. Selain itu, kamu menjadi orang yang sangat kooperatif. Kamu selalu berusaha untuk membantu dia. Kamu selalu mungkin selalu berusaha untuk mengerti situasi dan keadaan dia gitu ya. Dan sekarang ada pertentangan batin di dalam dirinya dia. Ya, di satu sisi dia belum siap, tapi di sisi yang lain dia merasa tidak bahagia tanpa kamu. Tapi di satu sisi lain dia ragu, karena mungkin saja masa depan belum kelihatan dengan jelas gitu ya. Yang dia bisa lakukan sekarang adalah salah satunya dia berharap masih ada hal-hal baik, karma-karma baik yang datang dan bisa ya membantu dia. Orang ini tuh ngerasa kamu tuh sama kamu tuh bisa kerjasama, sama kamu tuh bisa saling membantu, bisa saling mengisi. Kita coba lihat lagi, ada energi seperti apa? Di sini juga ada energi penerimaan. Artinya bisa saja ada energi satu, dia seperti mungkin nggak bisa terima ketika nggak ada kamu di dalam hidupnya dia. Ya, kedua, dia merasakan energi penerimaan kamu yang sangat besar ke dia, dan yang pastinya kehilangan energi kesabaran. Seseorang yang sangat sabar untuk mengerti dan memahami dia. Ya. Apalagi kamu bisa kerjasama sama dia, walaupun dia bingung. Ya, sebenarnya ada energi stres ketika kamu tinggal, ketika kamu nggak ada, itu semakin justru masuk ke dalam kekhawatiran, ketidakpastian, kegalauan, ketakutan. Tapi kan di satu sisi dia bingung nih, kalau aku bergerak sekarang, situasi belum jelas ini gimana ya, gitu loh. Tuh, ada konflik teman-teman di sini, ada konflik batin. Dia juga takutnya karena dia banyak energi negatif, jadi ribut terus sama kamu. Dia nggak bahagia sebenarnya nggak ada kamu. Tapi dia merasa pada saat ini, dengan situasi dia yang ada sekarang, emosional dia nggak bagus, makanya malah lebih seringnya jadinya kayak berantem, atau salah paham, atau suasananya nggak kondusif gitu ya. Dan yang pastinya dia sedang dalam periode dia merasa dia harus memang mengutamakan keadaan finansial dulu. Banyak dari kalian membawa energi ide ya, kreativitas. Jadi kamu banyak memberikan dia ide, kreativitas. Kamu juga mungkin sering banget brainstorming, tukeran pikiran sama dia. Kamu kasih dia nasihat dan masukan ya. Dan kamu punya energi ketulusan. Jadi sebenarnya orang ini tuh bahagia ketika bersama dengan kamu, karena kamu menjadi seseorang yang sangat berbeda, sangat unik. Secara cakra hatinya, Sora lihat ya, itu sangat bisa merasakan energi radiasi cinta dari kamu ya. Karena kamu sebenarnya punya energi yang mau berusaha. Memang kamu ada ego, tapi kamu juga mau berusaha untuk mengerti dia, memahami dia, berusaha mau ngalah lah gitu loh. Dia sekarang sedang bingung. Jadi pada akhirnya ini semua akan berakhir seperti apa ya, dengan keadaan dia yang masih membingungkan ini. Tapi kamu adalah energi cahaya buat dunianya dia. Makanya nggak ada kamu yang sebenarnya nggak sebahagia itu. Aku masih berharap kita bisa bersama selamanya. Orang ini selalu berusaha lari, denial dari perasaan dia sama kamu. I'm tired of running. Sebenarnya dia capek untuk lari dari perasaan dia. Tapi energi putus asa dia ya memang besar juga gitu loh. Aku berharap saat ini kamu ada dekat sama aku. Jadi orang ini mungkin banget rindu sama kamu secara fisik ya, secara energi. Aku memikirkan kamu sepanjang waktu. I think about you all the time. Ya, dia mikirin kamu terus. Gimana mau bahagia? Saat ini
aku memang sedang butuh space, sedang butuh jarak gitu ya. Tapi sebenarnya aku sangat-sangat sayang kamu. Love you to the moon and back. Aku kangen kamu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Aku nggak bisa sekarang. Jadi teman-teman, sebenarnya ini mempertegas bahwa orang ini sebenarnya sayang sama kamu. Hanya ya, saat ini situasi dan kondisi tidak kondusif. Kamu tuh seperti harapannya dia sebenarnya di ujung. Jadi sebenarnya dia masih punya energi berharap sama kamu. Aku harus menyelesaikan dulu apa yang harus aku selesaikan sebelum aku ke kamu. Jadi memang orang ini berharap kamu mau mengerti ya, nerima keadaan kalau dia harus menyelesaikan dulu bagiannya dia. Toh kalau dia datang dengan emosi dia yang gak baik-baik aja, kamu bisa ikutan kena gitu loh ya. Yang ada bukan memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Sebenarnya dia menyedihkan, dia sedih sama energi kenapa dia harus terpisah sama kamu dengan situasi dan keadaan seperti ini gitu loh. Saya balik ya, dia cuma bisa minta maaf karena sebenarnya dia merasa dengan dia nggak bisa punya situasi yang bagus aja dia sudah merasa bersalah. Kalau seandainya situasi dia lebih kondusif kan mungkin lebih baik ya. Orang ini mungkin saja ada yang punya orang ketiga sebagai pelarian, itu sangat mungkin. Walaupun memang sekedar awalnya untuk flirting aja teman-teman. Dia pun merasa bersalah sebenarnya. Ya. Jadi mungkin banget hubungan kalian dibumbui, diperparah dengan orang itu cari pelarian ke yang lain. Tapi di sini dia menyadari kalau itu dia salah gitu loh, karena sudah menghadirkan orang ketiga. Orang ini sedang bersiap-siap ya. Orang ini sedang bersiap-siap untuk menyelesaikan situasi dan keadaan. Ada energi death ya teman-teman. Artinya ada suatu proses transformasi yang pingin dia selesaikan. Ada hal-hal yang harus diakhiri. Mungkin dia harus mengakhiri dulu dengan orang ketiganya. Dia harus mengakhiri dulu masalahnya sebelum dia bisa terus, apa ya aku bilangnya ya, untuk terus bisa bereksplorasi atau terus bisa melanjutkan perjalanan hubungannya dia sama kamu ya. Jadi memang orang ini masih butuh waktu. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, nasihatnya cuma satu ya. Salah satunya adalah saatnya kamu untuk mengerti bahwa kadang-kadang masalah itu ada di antara kalian gitu, atau di dalam hubungan percintaan kamu. Itu salah satu pembelajaran. Ada proses evolusi di sana, ada proses perkembangan, ada proses belajar di sana ya. Jadi di sini kamu jadi ngerti bahwa satu, ada hal-hal yang memang harus diutamakan dan diselesaikan, suka nggak suka, sebagai bentuk tanggung jawab. Dia juga harus tanggung jawab sama hidupnya dia, hal-hal yang sudah dia lakukan untuk dia selesaikan ya. Lalu yang kedua adalah di sini juga ada energi your thought and the amount of love you express ya. Jadi ada kekuatan cinta atau sayang atau manifestasi ya yang sangat kuat, atau law of attraction. Ketika kamu berpikir apapun itu yang akan bisa menjadi realitas karena kita punya energi yang sangat cukup kuat gitu loh, energi kita. Jadi berhati-hati dengan apa yang kamu pikirkan karena itu yang akan jadi realitasnya ya. Jadi bukan cuma apa yang kamu omongin. Kalau apa yang kamu omongin sama apa yang kamu pikirin sesuatu yang berbeda, itu mungkin saja nggak bisa jadi realitas yang baik gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman, Sora izin mau promosi untuk yang mau beli gelang ametis kupu-kupu. Mungkin ingin membantu untuk mengambil keputusan dengan lebih baik, mengikuti intuisi diri ya. Karena ini sangat bagus untuk intuisi teman-teman. Ametis itu batu yang sangat bagus untuk cakra ajna, mata ketiga, intuisi, melepaskan energi rasa sakit ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Ini juga energi dari batu spiritual. Dia batunya premium karena aku import langsung, bahannya ini bukan lokalan punya. Dan ini juga kupu-kupunya cantik banget. Kupu-kupu ini adalah lambang dari reformasi jiwa atau transformasi jiwa. Kupu-kupu adalah salah satu bestseller di tempatnya Sora. Dari yang pertama aku keluarin sampai sekarang ini tuh cantik banget. Yang sudah beli tahu ya. Aku di sini pakai rantai yang adjustment ya, bisa dibesar kecilin, diserut, jadi nggak ada masalah untuk masalah ukuran. Dia juga Sora udah taruh dengan energi healing
untuk membantu kamu untuk lebih grounding, manifestasi positif, dan menarik energi cinta kasih buat yang rasa kurang disayang, kurang dicinta. Tapi kamu harus mau memberi juga ya teman-teman ya. Dan juga membantu kamu untuk berpikir lebih baik ya, untuk balancing manifestasi positif pastinya ya. Jadi jangan ke aku biar dia ngerasain sakit hati aku, biar dia kecewa kayak aku, lalalala. Itu bukan manifestasi, itu namanya adalah mengutuki ya. Harganya 265.000. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora Tarot, di bawah juga udah ada linknya. 285.000, bebas mau beli di mana aja ya. Kalau Tokopedia karena ada komisi dari Tokopedia. Untuk teman-teman yang di Tokopedia, tolong dibuka inboxnya, karena aku itu selalu ngirimin inbox nggak dibaca, nggak tahu kenapa. Itu berisi instruksi untuk menyinkronkan dengan gelangnya. Kenapa harus disinkronkan? Karena kalau nggak dia tidak berjalan dengan maksimal teman-teman ya. Jadi itu kayak energi penyesuaian supaya sinkron antara si gelang dan si orangnya, jadi bisa berjalan dengan beriringan gitu ya, dengan semestinya. Oke, stok terbatas saat ini, sudah stoknya sisa setengah. Kalau sudah habis aku tidak bisa melayani pembelian satuan ya, harus beli yang sangat banyak gitu ya. Jadi mendingan beli sekarang berhubung masih ada, jangan ditunda nanti, jangan ditunda besok. Aku ingetin terus-terusan tiada bosannya, karena sering banyak yang menunda entar atau besok nanti aja, selalu begitu ya. Silahkan dibeli, cantik banget. Aku juga udah bikin videonya, kamu boleh review kok ya. Dia kalau dipakai di tangan tuh lebih cantik lagi. Kamu kalau lihat aslinya yang udah punya barangnya tahu bahwa lebih cantik daripada di video, karena ya video kan punya keterbatasan juga ya. Oke, kita coba lihat untuk zodiak yang terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Ada Cancer, ada Taurus lagi. Ada Cancer lagi, wow, Cancer sama Taurus kuat banget. Libra, oke, Cancer, Taurus, Libra, Leo, dan Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot dengan mendetail seperti yang kamu nonton ini, bisa pesan paket video ya. Atau kamu mau ketemu sama Sora untuk meet up juga bisa, atau mau layanan online biasa juga bisa, mau belajar juga bisa teman-teman ya. Khusus untuk teman-teman yang mau belajar, terpanggil untuk nanti bisa di guidance kayak gitu ya, dan tidak dilepaskan gitu aja kalau selesai belajar. Juga untuk teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, semua bisa di Sora ya. Dan teman-teman juga sangat boleh sekali untuk yang kepengen di healing guru Sora bulan depan datang, silahkan ke Instagram Sora ya. Kamu bisa jadi perawatan atau disembuhkan sama dia gitu ya, di treatment. Aku juga di treatment sama beliau. Aku bukan sales marketing karena aku tidak mendapatkan komisi dari itu. Aku cuma mau bantu guruku dan aku mau bantu kamu yang nonton ini, atau kalian mau belajar sendiri cara healingnya. Semua orang bisa teman-teman kalau mau belajar ya. Kamu juga boleh DM ya, nanti aku akan kasih tauin juga. Kalau mau belajar, kamu bisa bantu diri kamu dan orang lain. Jadi tergantung kamu mau jadi pasien aja untuk di treatment, atau kamu mau belajar sendiri ya. Saran Sora kalau untuk jangka panjang sebaiknya belajar ya. Itu aja dari Sora. Sora tunggu bookingannya ya, pastinya sama belanjanya. POREG QKXVVUYREE 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.